Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah patologi anatomi. Secara khusus adalah patologi payudara. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Riz Kristiana, dokter spesialis patologi anatomi. NIDN saya adalah 04251 08008 dengan jabatan fungsional saya adalah lektor. Saat ini saya berstatus sebagai dosen tetap di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Unja. Baik, ini adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah patologi anatomi, khususnya adalah patologi sistem reproduksi wanita, bagian payudara. Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai keterangan mata kuliah, yaitu delivery, kemudian deskripsi, dan assessment. Mata kuliah saya yaitu adalah patologi sistem reproduksi wanita dengan subjudul kuliahnya adalah patologi payudara. Jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Deskripsi dari mata kuliah ini berisi tentang pengajaran salah satu bidang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sel, terutama sel yang abnormal. Dalam hal ini adalah sel-sel yang berkaitan dengan organ payudara manusia, ya, baik itu organ payudara wanita maupun payudara pria. Namun pada mata kuliah ini yang dibahas lebih menitik beratkan pada organ payudara wanita. Untuk output, pertama, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dasar mengenai patologi sistem reproduksi wanita, terutama mengenai patologi payudara. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan mengenai patofisiologi patologi payudara. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat membedakan kelainan-kelainan pada payudara berdasarkan gambaran histopathologi. Untuk capaian pembelajaran, sini meliputi 3 aspek. Pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Dari pengetahuan ini diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan tentang masalah baik secara molekuler maupun secara seluler melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh itu dalam kasus klinik terutama. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan tentang penyakit kongenital, trauma, infeksi maupun degeneratif. Dari segi keterampilan atau skills, diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan hasil analisis informasi dan data dari kasus klinis. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan keterampilan anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi pemeriksaan penunjang, serta prosedur klinis dalam diagnosis dan terapi pada pasien dalam setting klinis. Yang ketiga, dari aspek sikap atau attitude, mahasiswa diharapkan mampu membuat keputusan klinik dengan menjunjung tinggi nilai agama, moral, etika, serta menghargai keberagaman budaya masyarakat. Kemudian, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan sikap, bertanggung jawab, dan keputusan klinik sesuai dengan keilmuan dokter umum.
sesuai dengan kompetensinya sebagai dokter. Nah, untuk buku wajib pada mata kuliah ini ada dua yang utama. Pertama adalah buku Robin dan Kotran mengenai patologi basic of disease. Yang kedua adalah sama mengenai patologi. Yang ini adalah Muir's Textbook of Pathology yang dikarang oleh David Levinson dan Robin. Semua ini sudah tersedia di perpustakaan di kampus. Nah, untuk rencana pembelajaran atau interaction. Di minggu pertama rencana pembelajaran kita, maka capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi payudara. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan fisiologi payudara dan mahasiswa mampu menjelaskan histologi payudara. Setelah itu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan teori dasar patogenesis penyakit infeksi payudara, serta menjelaskan konsep dan teori dasar patogenesis penyakit tumor payudara. Indikator keberhasilan dalam mata kuliah ini adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan anatomi payudara, fisiologi payudara, histologi payudara, dapat menjelaskan patogenesis penyakit infeksi pada payudara, serta ketepatan dalam menjelaskan patogenesis mengenai penyakit tumor payudara. Untuk kriteria dan bentuk penilaian pada mata kuliah ini, pertama adalah dengan MCQ, kemudian dengan OSPE, selanjutnya ada pretest dan posttest. Selain itu juga, keaktifan dari mahasiswa akan dinilai sebagai tambahan dari nilai sehari-hari. Samping itu juga ada logbook dan penilaian tugas individu. Untuk kuliah, di sini akan dilaksanakan selama 3 kali 50 menit atau sama dengan 3 jam pelajaran. Begitu pula untuk praktikum, di sini dilaksanakan selama 3 kali 50 menit. Materi pembelajaran ini diambil dari daftar pustaka yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dari Robin dan Kotran Basic Pathology dan Muir's Textbook of Pathology. Untuk bobot penilaian, di sini mahasiswa dianggap lulus atau dapat melewati mata kuliah ini bila memiliki nilai minimal 80%. Kemudian untuk yang minggu kedua, mahasiswa diharapkan mampu menilai gambaran mikroskopis dan makroskopis penyakit infeksi payudara. Yang kedua, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah siswa mampu menilai gambaran makroskopis dan mikroskopis penyakit tumor payudara. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mendiagnosis penyakit payudara. Indikator ketercapaian dari pembelajaran ini adalah pertama, ketepatan mendiskusikan gambaran makroskopis maupun mikroskopis penyakit infeksi payudara. Yang kedua adalah ketepatan mendiskusikan gambaran makroskopis dan mikroskopis penyakit infeksi payudara. Dan yang ketiga adalah ketepatan dalam menyimpulkan diagnosis suatu penyakit yang terjadi di payudara. Untuk kriteria dan bentuk penilaian pada minggu kedua ini, yaitu dari MCQ, logbook, tugas individu, dan ospek. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 3 kali 50 menit atau 3 jam pembelajaran. Praktikum juga dilaksanakan 3 kali 50 menit atau 3 jam pembelajaran dengan materi pembelajaran untuk daftar pustakanya dari Robin dan Kotran Basic Pathologic Disease dan Muir's Textbook of Pathology.
Untuk bobot penilaian, di sini mahasiswa diharapkan mampu mencapai nilai 80% sehingga mahasiswa dapat dinyatakan lulus. Untuk asesmen atau penilaian, ada beberapa kriteria penilaian. Sebelumnya, mahasiswa akan diberikan penjelasan mengenai tata tertib selama perkuliahan dan selama praktikum. Pertama, untuk keterlambatan pada setiap kegiatan perkuliahan dan kegiatan praktikum, maksimal adalah 15 menit. Mahasiswa wajib memakai pakaian rapi dan sopan. Presentasi absensi minimal 80%. Dan pada saat perkuliahan serta pada saat praktikum, mahasiswa tidak diperkenankan untuk menggunakan HP selama jam pembelajaran. Apabila terjadi keributan saat diskusi, maka mahasiswa pada kelompok tersebut akan mendapat sanksi dengan cara diadakan kuis dadakan di saat tersebut. Dan apabila ada pertanyaan dari mahasiswa, maka mahasiswa diperbolehkan untuk langsung bertanya atau juga boleh bertanya di akhir perkuliahan atau akhir kegiatan praktikum dan akan diberi tambahan nilai keaktifan kepada mahasiswa tersebut. Nah, untuk penilaian nanti diambil pertama dari kuis sebanyak 5%, kemudian tugas 15%, MCQ 40%, OSPE 30%, dan tentu saja attitude mendapat penilaian dengan persentase 10%. Kemudian, untuk huruf dan angka mutu diklasifikasikan sebagai berikut. Mahasiswa akan mendapatkan nilai A apabila range nilai angka mutunya berada di 78 sampai 100. Nilai B apabila nilainya dari 68 sampai dengan 77. Nilai C apabila range nilainya adalah 56 sampai 67. Nilai D apabila range nilainya adalah 48 sampai dengan 55. Dan nilai E tentu saja apabila mahasiswa mendapatkan range nilai di bawah 48. Ya, demikian rencana pembelajaran semester yang dapat saya paparkan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah patologi anatomi, khususnya adalah patologi sistem reproduksi wanita dengan organ payudara. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata dalam pemaparan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian bertemu kembali bersama saya. Hari ini kita akan membahas materi kuliah kita pada pertemuan kali ini mengenai patologi anatomi. Ya. Jadi kuliah kita hari ini adalah mengenai patologi payudara itu spesifik. Ya. Jadi kuliah ini akan kita laksanakan selama kurang lebih 1 jam 50 menit ke depan, ya, tentang seluruh semua yang berhubungan dengan patologi payudara. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Rizky Siana, spesialis patologi anatomi dari Fakultas Kedokteran Jambi. Ya. Sebelum saya mulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya saya beritahukan dulu kepada kalian aturan main perkuliahan kita hari ini selama kuliah patologi anatomi. Pertama, mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum pelajaran buku saya. Itu sudah biasa ya, kalian sudah biasa sekali. Nah, keterlambatan yang ditolerir hanya 15 menit sebelum waktu perkuliahan. Itu juga sudah paham sekali kalian, ya. Menggunakan pakaian sopan dan rapi, tidak memakai sandal atau sepatu sandal.
kemudian sikut rem dulu kita memakai kemeja, tidak pakai kaos koko. Dan ini yang penting, persentase kehadiran adalah 80%. Kemudian ini yang penting, tidak boleh menggunakan HP selama perkuliahan. Dan mahasiswa dibolehkan bertanya selama perkuliahan atau setelah perkuliahan. Satu lagi, kita harus bikin konsekuensi. Kalau kalian ribut, saya akan bikin kuis dadakan ya. Saya jangan ribut. Itu aturan main kita yang harus kita sepakati. Sepakat ya? Ini yang akan kita pelajari selama perkuliahan kita. Mulai dari anatomi, fisiologi, histologi, teori dasar infeksi payudara, dan tumor payudara. Kalau setelah tadi pembukaan dan lain sebagainya, sekarang kita mulai masuk nih ke materi ya. Materi pertama, sebelum kita belajar patologi, berarti kita belajar fisiologi, belajar histologi, dan yang penting juga kita harus tahu dulu anatominya dulu ya. Ini anatomi dari breast atau dari payudara. Kita manusia punya 2 payudara. Ya, meskipun hanya letaknya di sini saja di torak, tapi ada yang namanya midline. Midline ini apa? Jadi sepanjang garis ini bisa ada yang disebut mammae aberrans. Jadi breast atau payudara bisa berlokasi di sini, bahkan di sini daerah epidermis. Tapi itu yang lainnya, ya. Normalnya ada di dinding toraks atau dinding. Nah ini secara skematik breast itu seperti apa atau payudara itu seperti apa. Mulai dari unsur fat, kemudian dari unsur glandular, unsur ductus, areola, dan lain sebagainya. Ya, ductus di sini artinya adalah ductus yang berhubungan dengan laktasi, milk, dark milk. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Kita harus paham dulu histologi sebelum kita belajar patologi. Ya, histologi. Ini histologi dari breast. Breast itu merupakan suatu kelenjar. Kelenjar itu ada lobulus, ada yang ductus. Di antara kelenjar-kelenjar harus ada stroma sebagai penunjangnya, pengikatnya. Ya, nih lobulus dan ductus ini tentu saja namanya kelenjar harus dilapisi oleh apa? Epitel. Betul, oleh epitel. Di sini juga ada pendukung yang lain. Ada kelenjar getah, lymph node, ya. Oke. Nah, ini kalau gambaran histologisnya seperti ini. Mulai dari asini, ada dupli, dan yang sekitarnya ini adalah jaringan ikatnya atau stroma. Ya. Kalau secara skematik ini ya, jadi ada lobulus, ada ductus, ada di sini ductus yang lebih besar, dan jangan lupa ini ada jaringan lemak. Jadi suatu breast atau payudara itu terdiri dari kelenjar, terdiri dari stroma, terdiri dari jaringan lemak. Itu biar semangat nih, mau bahas yang jinak-jinak nih. Oke, kita ice breaking dulu. Oke? Oke. Berdiri. Ya, berdiri. Silahkan berdiri. Biar enak. Sorry. Ngapain ya? Kalian saling memijit aja deh satu sama lain. Tapi kecuali Abi kamu gitu. Ya, saling memijit satu sama lain. Ini dong, makin sana. Nah, gitu. Panggil. Gantian.
Kita masuk ke lesi-lesi yang jinak dulu. Sebelum kita lesi yang belajar. Yang ganas kita akan belajar nanti di pertemuan berikut. Kita belajar dulu yang jinak. Yang jinak mulai dari kaitan kongenital, inflamasi, infeksi, dan non-neoplasi. Ya. Kita tidak bahas semua kelainan ini. Meskipun ada, tapi jangan. Jadi yang kita bahas adalah kelainan-kelainan yang sering, yang nanti akan kalian temukan pada saat kalian sudah menjadi dokter. Amin. Amin. Nih, yang sering terjadi, akut mastitis bisa berupa abses, gitu ya. Mastitis yang kronis salah satunya yang sering terjadi di negara kita ini tuberkulosis. Tuberkulosis itu masih banyak ya kejadiannya di sini. Beda kalau ke luar negeri. Kalau di luar negeri, begitu ada kasus, misalkan orangnya habis traveling ke daerah tropis ke sini misalnya ke Indonesia. Pulang-pulang dia batuk, gitu ya, batuk menang apa. Pasti orang itu langsung gitu ya. Pasti langsung diisolasi itu orang. Sedemikiannya gitu ya, saking nggak ada kasus TBC di sana. Kalau di kita mah, wah banyak ya kasusnya, kita mudah sekali menemukan kasus TBC. Kemudian yang non-neoplastik, contohnya yang sering terjadi adalah fibrokistik disease. Ya. Kalau lihat kata-katanya fibrokistik, berarti dari unsur fibros dan unsur kistis. Nah, tumor jinak mulai dari papiloma, adenoma, leukemia. Jadi leukemia itu gak hanya di uterus ya, gak hanya punya uterus. Selama ada otot polos dimanapun itu berada, bisa ada leukemia. Kemudian yang sering lagi fibroadenoma, fibroadenoma ini yang sering terjadi. Ya. Yang lainnya bisa ada hijau. Jadi kita hanya mempelajari yang sering-sering aja. Sisanya nanti kita pelajarinya by case. Begitu kita dapat kasus, kita akan pelajari. Nah, untuk malignannya apa saja? Jelas. Karena ini asalnya unsurnya ductus. Ductus itu ada epitel. Kalau epitel keganasannya namanya karsinoma, betul. Gitu, karsinoma. Mulai dari yang ductus, lobulus, IPC. Ada karsinoma yang in situ, ada yang invasi. Ingat, di breast itu, di payudara itu selain kelenjar, tadi ada stroma. Kalau stromanya jadi ganas, namanya yes, betul, sarkoma. Dan ini others, limfoma. Limfoma bukan hanya dari kelenjar getah bening. Tidak hanya kejadiannya di limfoma, ternyata di breast juga ada kasus. Ya. Limfoma. Nah, kita mulai dari yang penyakit infeksi dulu, yaitu akut mastitis atau abses. Jadi pasien datang dengan keluhan, misalkan payudaranya kemerahan, disertai nyeri. Ya, semua unsur inflamasi ada, kalor, tumor, ya, karena memang inflamasi, infeksi atau inflamasi. Seringnya karena bakteri. Ini kejadiannya sering ya, terutama pada postpartum. Ada wanita-wanita yang baru pertama kali melahirkan. Karena dia belum pengalaman dengan bagaimana dia menyusui segala macam, bagaimana dia harus memompa, bagaimana menjaga kebersihan payudaranya. Nah, tapi kalau dia tidak paham, bisa kejadian nih akut mastitis, gitu ya. Nah, ini bisa berhubungan dengan namanya eksema, jadi eksim, gitu ya. Pokoknya dia penyebabnya paling sering adalah bakteri. Nah, ini gambaran histopatologisnya. Jadi hanya gambaran yang disertai ini. Namanya juga infeksi, inflamasi, akut. Jadi banyak sel-sel radang, stroma jaringan ikat
Dan ini masa tumornya. Ya batasnya tegas, warnanya putih, licin, tidak pusat. Karena kalau pusat cenderung ke ganas. Tinggal dievaluasi karena khawatir nanti akan ada. Ya. Ini gambaran mikroskopis. Begitu. Kemudian ternyata sudah selesai perkuliahannya. Sebelum ditutup, silahkan pertanyaan. Saya batasi 2 pertanyaan saja ya, karena waktu kita agak terbatas nih. Silahkan, siapa yang bertanya ya? Izin dokter, izin bertanya untuk kan itu diambilnya tidak sebelumnya. Kalau tidak dioperasi, apakah mengganggu untuk kesehatan sendiri? Oke. Menurut kamu mengganggu nggak kalau nggak diambil? Jelas mengganggu. Kenapa mengganggu? Dia bisa membesar nggak, Hendra? Jelas bisa membesar. Pertama, dia akan terus membesar. Itu memang jinak, ya, dan jarang bertransformasi menjadi ganas. Tapi dia terus bisa membesar. Kalau dibiarkan, sama aja dengan tumor-tumor yang lain akan mengganggu dari payudara itu sendiri. Jadi nanti dari anormalnya akan tetap jadi anak abnormal. Apalagi kalau misalkan mau punya anak, kemudian menyusui, nanti jaringan normalnya akan lebih tertutup oleh jaringan yang abnormal, gitu ya. Memang dia jarang sekali bertransformasi menjadi ganas. Tapi kalau dibiarkan dalam waktu yang lama, bisa saja kemungkinan itu akan. Jadi sebaiknya segala jenis tumor maka akhirnya diambil saja. Pengambilannya simpel, hanya masa tumornya saja kalau jinak. Tapi nanti tergantung hasil PA. Begitu dibuka memang betul-betul jinak sesuai prediksi pada saat pemeriksaan fisik, sudah selesai. Ternyata dibuka ada ganasnya. Nah, itu yang kita akan tahu. Berarti kita harus diambil saja. Oke? Ada lagi satu lagi pertanyaan ya? Boleh. Tadi kan ada logistik sama dengan bioaromatis yang dari gambarannya cukup mirip dok. Jadi cara menggunakannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau fibrokistik seperti ini ya, ada unsur intrakanalikuler dan perikanalikuler, dan stroma di sekitarnya ini dia mengalami degenerasi struktur. Beda dengan yang fibrokistik. Nah, tadi gambarnya. Nah, ini. Di sini stromanya hanya proliferatif saja. Dia hanya proliferatif dan struktur kolon jaringan ini tidak membentuk infra dan perikanalikuler. Dia hanya berdilatasi saja melebar karena isinya penuh rumah dia melebar. Ya. Beda bangetnya yang tadi fibroadenoma, perikanal dan infra. Kalau yang ini dia hanya berdilatasi. Begitu? Itu Bu? Oke. Saya rasa pertanyaannya saya batasi 2 saja ya. Tolong mencatat ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai lesi-lesi ganas di payudara. Silahkan kalian buat tulisan jenis-jenis lesi ganas itu